Halo semua, balik lagi sama saya Abah Kopdut alias Kopi Udut. Semoga jiwa kalian semakin edan dan brutal. Kekuatan memanglah sangatlah luar biasa edan. Kekuatan juga melambangkan sebuah kekuasaan dan sebuah perlindungan bagi setiap orang yang berada pada pihak bendera atau naungan orang kuat tersebut. Jika kita berbicara sebuah kekuatan dan berbicara sebuah perlindungan, maka kita semua akan mengingat tragedi yang melibatkan orang kuat dan bawahannya. Dan orang tersebut siapa lagi jika bukan si Abah Shirohige. Kemudian jika berbicara si Abah Shirohige, maka kita semua akan mengingat sebuah tragedi yang sangatlah luar biasa edan, yaitu Perang Marineford. Lantas mengapa Perang Marineford jauh lebih berkesan bagi kita semua dibandingkan dengan Perang Wano yang sudah terjadi belakangan ini? Yang padahal di Wano kita mengetahui bahwa kekuatan Kaido sangatlah luar biasa dan begitupun dengan kebangkitan Luffy yaitu Nika alias Gear 5. Sebelum itu kita harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama kita harus perhatikan di sini adalah keterlibatan pihak bajak laut. Bajak laut tua Shirohige sangatlah besar dibandingkan dengan bajak laut yang lainnya. Shirohige adalah produk masa lalu satu angkatan dengan fleet admiral yaitu si Abah Sengoku dan si Abah Gap. Di sini kita melihat beberapa karakter yang mencatat sejarah berada pada satu titik yaitu Marineford. Semua berawal dari strategi yang dilakukan oleh si goreng patut penghuni kerak neraka yaitu Kurohige, mengalahkan es dan diserahkan kepada angkatan laut atau Marine. Sebenarnya si goreng patut Kurohige juga tidak menyangka bahwa es akan dieksekusi sedemikian rupa. Tujuan Kurohige hanya ingin menjadi si Chibukai saja. Tetapi masalah semakin rumit ketika sang bapak alias si Abah Shirohige tidak terima es akan dieksekusi oleh pemerintah dunia. Saya berpendapat juga jika es kalah oleh Kurohige, maka kemungkinan besar di sini si Abah Shirohige akan menerimanya. Tetapi di sini si goreng patut penghuni kerak neraka yaitu Kurohige memiliki rencana yang lebih besar dan lebih matang lagi. Kita juga tidak sadar bahwa di sini yang menang di perang tersebut bukanlah Marine yang berhasil mengalahkan bajak laut Shirohige, tetapi yang menang sesungguhnya adalah penghuni kerak neraka yaitu Kurohige. Selain Kurohige dapat mengalahkan Ace, di sini juga Kurohige sekaligus mendapatkan buah gura-gura Nomi dari ayahnya sendiri. Yang sangat menarik dari semua ini adalah banyaknya orang kuat yang saling terikat satu sama lain dalam sebuah insiden. Contohnya adalah Doflamingo, Crocodile, Mihawk dan para admiral sekaligus dengan fleet admiralnya itu sendiri. Namun awalnya semua berjalan dengan lancar, tetapi kedatangan si Abah Shirohige suasana semakin memanas ketika Shirohige berbicara kepada si Abah Sengoku bahwa Ace harus dipastikan baik-baik saja. Di sini jika kita teliti, sebenarnya Shirohige tidak ingin membawa pasukan atau anak buahnya bahkan aliansinya dalam misi menyelamatkan Ace. Namun karena sudah seharusnya para anak dan aliansi membantu Shirohige, maka mereka semua siap mengikuti Shirohige kemanapun dia pergi, bahkan untuk mati sekalipun. Banyak sekali informasi yang kita dapatkan dari kejadian besar tersebut. Bahkan Kaido pun ingin hadir dalam perang tersebut dapat dicegah oleh Akagami no Sang. Seandainya Kaido hadir dalam perang tersebut, maka keadaan akan semakin kacau dan lebih brutal lagi. Kita juga mengetahui bahwa Kaido dikalahkan di Aquano karena Gear 5 Luffy. Seandainya Luffy tidak kesurupan Joy Boy, maka sudah dipastikan Luffy akan tewas alias maut alias modar. Maka sudah jelas jika Kaido hadir, maka yang akan menjadi lawannya adalah Akainu beserta Kizaru atau Kuzan. Karena saya cukup yakin bahwa jika Kizaru saja atau Kuzan saja berhadapan dengan Kaido, maka mereka akan sangat kesulitan, bahkan bisa saja kalah. Yang kita bicarakan adalah Kaido. Kemarin di Aquano kita melihat betapa luar biasa edannya si Kaido ini dengan serangan-serangan dan perubahannya. Akan sangat mengerikan jika langit Marineford ada naga yang sambil terbang sambil mengeluarkan bolo breath-nya. Namun jika Kaido hadir, maka sudah dipastikan Akagami juga akan hadir lebih awal untuk mencegah kondisi agar tidak semakin kacau. Tiga Yonko akan berkumpul dalam satu tempat bersama Marine dan akan saling bertarung satu sama lain. Maka tidak ada jalan lain di sini untuk Marine yaitu si Abah Gap dan si Abah Sengoku harus duet dangdut mengalahkan para bajak laut di tempat tersebut. Namun di sini yang jadi masalah adalah kekuatan si Abah Gap tidak sekuat di masa jaya atau prima atau mudanya dulu. Sudah sewajarnya jika kekuatan yang sudah tua akan menurun drastis. Para legenda God Valley akan berkumpul dan bisa saja saling menyerang satu sama lain. Bahkan saya juga berpikir bahwa Big Mom pun akan hadir di tempat tersebut jika Kaido hadir di tempat tersebut juga. Karena akan sangatlah luar biasa dan ikut meramaikan reuni para sisa bajak laut Rocks di Sebek. Kemungkinan jika kita perhatikan sekilas akan sama dengan insiden God Valley. Maka saya di sini berpikir mengapa perang Marineford jauh lebih menarik dibandingkan dengan perang Wano adalah karena keterlibatan banyak pihak antara lain Marine, si Chibukai seperti Mihawk yang sangatlah luar biasa kuat, Kaido, Shirohige, Akagami, Luffy dan beberapa aliansi yang besar juga.
juga. Marineford adalah sebuah perang yang tidak akan pernah kita lupakan. Meskipun dari segi efek sangatlah jauh dibandingkan dengan Wano, tetapi kita harus perhatikan bahwa naturalnya One Piece berada pada perang tersebut. Efek yang ditampilkan atau diperlihatkan tidak terlalu berlebihan dan menjadi kesan yang sangatlah luar biasa. Sedikit kembang api efek dan warna dalam segi serangan. Yang diperlihatkan hanyalah adu kekuatan, adu buah iblis dan keterampilan dalam menggunakan senjata bahkan strategi perang. Di sini juga jika kita perhatikan saat perang Marineford, seandainya si Abagap bergerak sejak awal, maka perang tersebut tidak akan selama yang kita saksikan. Gap hanya ingin melihat apa yang akan terjadi dan sekaligus memberikan pelajaran kepada Ace ataupun Luffy bahkan yang lainnya. Meskipun si Abagap terlihat jahat, sebenarnya si Abagap adalah salah satu orang yang sangat terluka ketika perang tersebut. Ikatan batin memanglah tidak bisa dibohongi. Menyaksikan cucunya yaitu Luffy berusaha payah untuk menyelamatkan Ace sejak awal. Luffy beberapa kali hampir tewas dalam misi penyelamatan Ace tersebut. Di sini mental si Abagap sangatlah terganggu atas kondisi dan situasi yang dia lihat di hadapannya. Ketika Garp sang pahlawan berhadapan dengan Luffy di panggung eksekusi, Garp menerima pukulan Luffy dengan sengaja. Seandainya si Abagap menghajar Luffy, maka Luffy akan bisa dibereskan dengan sangatlah mudah dan cepat. Namun ikatan batin memanglah tidak akan bisa berbohong. Meskipun si Abagap diam, tetapi ketika Ace mati di tangan Akainu, Garp tidak menerima dan akan membunuh Akainu, namun dicegah oleh si Abah Sengoku itu sendiri. Maka sudah jelas mengapa perang Wano jika dibandingkan dengan perang Marineford jauh lebih berkesan, karena kita semua melihat segala di tempat tersebut. Emosional, ikatan batin, para legenda bertarung satu sama lain, kekeluargaan, emosi yang meluap-luap, semangat yang tidak ada habisnya, air mata bahagia dan air mata kehancuran, rasa kehilangan, semangat tinggi menjadi putus asa, hancurnya sebuah keluarga besar orang terkuat di dunia bersatu dalam perang tersebut. Jadi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan buat yang mau request sok aja nanti sama saya dibahas. Ya, jadi seperti itulah menurut saya sangat menarik. Kenapa saya berpendapat ya perang Wano teh sama perang Marineford teh jauh lebih berkesan teh adalah perang Marineford. Di sini saya berpikir bahwa sebenarnya si Kaido juga ingin hadir di tempat tersebut, tapi dicegah sama si Akagami, dan pencegahannya juga tidak diperlihatkan si Akagami ini bertarung atau gimana. Tapi menurut saya kalau misalkan secepat itu si Akagami teh sepertinya negosiasi gitu ya sama si Kaido gitu, dan negosiasinya disepakati oleh Kaido juga dan masuk akal sama si Kaido gitu. Jadi hebat juga di sini si Akagami bisa negosiasi sama orang seedan dan sekeras kepala si Kaido gitu. Tetapi yang jadi perhatian di sini teh orang-orang kuatnya terlibat gitu ya sejak awal gitu. Si Luffy sejak di Impel Down kan kita juga diperlihatkan bahwa si Luffy bertarung sama si Magellan habis-habisan hampir tewas, terus disuntik sama si Ivankov juga. Kalau nggak ada si Ivankov kan mungkin tewas juga gitu si Luffy. Terus melawan si Kurohige yang sangat menarik diselamatkan sama si Bon Clay atau si Bonchan. Ada si Crocodile juga yang satu misi untuk bebas dari penjara Impel Down dan sampai ke perang Marineford juga untuk mengalahkan si Shirohige. Ini sangat menarik menurut saya, si Crocodile ini menyerang si Shirohige dan nggak akan menang juga ya ngelawan si Shirohige si Crocodile, tapi ambisinya sangatlah luar biasa ya, mencoba meskipun tahu gitu ya bahwa level dari kekuatan si Crocodile sama si Shirohige jauh gitu ya. Tapi yang sangat menarik di sini adalah tekad dari si Crocodile baik gitu. Eleh oge aing ngebubuk ge bae dilawan gitu si Shirohige gitu. Sangat menarik gitu ya. Jadi diperlihatkan juga kekonyolan selalu ditampilkan gitu. Seperti perbincangan antara si Shirohige sama si Luffy, semua kaget gitu. Hanya si Luffy aja yang berani berbincang seperti itu kepada si Shirohige ketika di Marineford. Sangat menarik ya. Kemudian sini yang diperlihatkan adalah rasa kehilangan menjadi lebih kuat lagi ya, dan lebih baik lagi, tegar menghadapi sebuah kenyataan untuk Luffy ketika kehilangan si Ace gitu ya. Sangat menarik di sini yang diperlihatkan juga ikatan batin antara si Luffy si Ace, meskipun tidak satu darah gitu ya, tetapi udah satu ikatan gitu, satu batin gitu. Susah kalau udah satu batin mah di sini teh. Tetapi yang sangat menarik di sini memang itu si Luffy teh udah down gitu ya, kehilangan si Ace dan hampir saja bunuh diri gitunya. Alah sia euy sensor ya bunuh diri man lah pokoknya mah. Nah di sini untung ada si si Rayleigh juga ya, menahan si Luffy, mengajarkan si Luffy. Ada si Jinbei dan kawan-kawan yang lainnya menyemangati si Luffy untuk hidup lebih baik lagi, untuk menerima kenyataan gitu ya. Wah anjing mantap gimana bubarnya bajak laut Shirohige yang kuat.
oleh si Kurohige. Wah, di sini yang sangat menarik teh anjir menurut saya si Kurohige. Si Kurohige ini teh apa namanya teh anjir dalang kehancuran Merin, kehancuran Yonko juga si Shirohige dari awal gitu, dari mengambil buah iblis si Tats. Kita juga kan diperlihatkan awal-awalnya si Kurohige ini teh melihat si Tats menemukan buah iblis Yami gitu, dan berbicara juga kepada si Es. Ketika si Tats berbicara kepada si Es, lihat Es, aku menemukan hal yang sangatlah menarik. Di belakangnya ada si Kurohige yang mengetahui bahwa buah tersebut adalah Yami yang dicari oleh si Kurohige sejak awal atau sejak dulu gitu ya, pura-pura hidup sama bajak laut Shirohige teh demi mencari buah tersebut, dan ada di Tats gitu, dan si Tatsnya dibantai. Terus si Es nyari si Kurohige, akhirnya si Es kalah sama si Kurohige karena keegoisan dari si Es itu sendiri gitu. Di sini kan udah diperingatin gitu ya si Shirohige itu sama si Akagami bahwa si Es harus ditarik mundur, jangan ngelawan si Kurohige. Si Akagami tahu si Kurohige dan memberikan luka di matanya gitu, bahwa si Kurohige ini teh kelihatannya lemah, tapi sebenarnya si Kurohige ini teh sangatlah luar biasa gitu, penuh intrik, penuh cerita, penuh dengan tipu daya juga gitu ya. Wah, jadi sangat menarik si Kurohige ini teh salah satu karakter kesukaan saya ya, meskipun jahat tapi si Kurohige ini teh apa namanya teh sejak awal atau sejak diperlihatkan si Kurohige ini teh dari nol gitu ya, di waktu apa namanya si Bellamy ini menghajar si Luffy kan diperlihatkan gitu ya si Kurohige itu kayak gimana gitu ya. Sejak di Arabasta juga ketika bertemu dengan si Es mencari yang namanya Kurohige sejak awal, sejak nol, dan anjir sekarang menjadi Yonko si Kurohige. Mantap, kemarin kan melawan si Lau juga ya, anjir melawan si Lau kalah hancur gitu ya, berkeping-keping. Meskipun si Lau ini buah iblisnya udah awak kening, menggunakan pedangnya tetap gitu gak kuat gitu melawan si Kurohige. Berarti benar ucapan si Akagami bahwa si Kurohige tidak seperti yang diperlihatkan atau diperlihatkan lemah gitu ya. Di sini tuh yang sangat menarik anggota dari bajak laut Kurohige seperti lemah gitu ya, diperlihatkannya kayak si Dokyu, si Lapite gitu ya, bukan tipe petarung gitu ya, kecuali si Shiryu gitu ya sama si Barges. Apa namanya, tapi punya peran yang baik juga seperti bajak laut si Akagami punya peran masing-masing atau tugas masing-masing yang sangatlah baik gitu ya. Ketika di Marineford juga kan si Lapite menghipnotis yang lainnya, si Katarina Depon punya peran yang lainnya. Jadi di sini tuh yang cukup menarik adalah kerjasama dari bajak laut Kurohige itu sendiri. Meskipun para anggota bajak laut Kurohige ini sendiri tuh punya tujuan masing-masing, cuman satu jalan dan patuh sama si Kurohige juga gitu. Jadi sangat menarik. Kalau misalkan kalian perhatikan memang di sini yang sangat menarik di Wano memang efek Gear 5 Luffy kemarin kan seperti apa gitu diperlihatkan, dan ramenya sosial media Gear 5 Luffy gimana gitu kan, luar biasa gitu. Tapi yang sangat berkesan adalah Marineford, kenaturalan One Piece jadi Marineford gitu. Diperlihatkan hanya Housoko Haki dari haki si Mihawk paling diperlihatkan itu gitu, sedikit aja gitu ya. Tapi memang kesan kekuatannya luar biasa gitu. Kalau di Wano menurut pribadi saya memang bagus gitu ya. Tapi memang mengikuti zaman juga ya. Sekarang kan efek-efek semakin bagus. Menurut saya mah mengalahkan bukannya sebanding lah dengan anime-anime yang lainnya gitu. Tetapi alur cerita dan pembangunan cerita tetap One Piece menjadi salah satu yang terbaik ya. Ini terbukti dari beberapa penghargaan yang diambil atau didapatkan oleh One Piece itu sendiri ya. Hebat sekali memang Oda. Luar biasa Oda Sensei. Tapi di sini apakah One Piece tamat nyata gitunya? Tapi One Piece Raja Bajak Laut adalah salah satu cita-cita Luffy untuk menggapai cita-cita yang berikutnya, yang sesungguhnya adalah yang tidak diperlihatkan ya. Jadi menjadi Raja Bajak Laut adalah langkah awal untuk cita-cita Luffy yang sebenarnya. Apakah gitu cita-cita si Luffy kayak gimana gitu ya. Sangat menarik lah. Ya udahlah, ini terjadi pepanjangan. Ngobrol tanpa skrip memang seru sekali ya, kayak podcast gitu ya. Kalau sebenarnya ada situasi atau waktu yang sangat menarik, saya juga pingin punya podcast kayak gini, ngobrol, karena saya mah orangnya suka ngobrol, suka ngopi ngudu gitu ya, santai, dibandingkan healing jalan-jalan kali itu barjing tuh boga duit dinginyeum nih. Kayak teman saya nambut artos lah pinjam uang gitu, mau main gak punya uang, kurang cina, aduh cicing di imah tuh boga duit mah juga aing gitu.
Ya udahlah, karena itu macam teori ya, kalian juga jangan terlalu serius. Mohon maaf bila ada salah kata atau penyampaian, kalian koreksi aja di kolom komentar, karena saya juga masih belajar dalam merangkai kata atau berbicara bahasa Indonesia yang benar. Campur aduk bahasa saya teh ya sama Sunda, susah, aduh kacau. Ya udahlah, karena tenggorokan saya sudah kering dari tadi ngomong tanpa skrip. Yang suka mah, yang paling saya suka ngobrol seperti ini tanpa skrip ya. Tapi karena tenggorokan saya sudah kering, ingin seduh kopi kapal api dan udut jarum coklat. Ya udahlah, salam sejahtera, wanginya Cangcut Nikita Mirjani. Goodbye, dadah.